Amsal Sulaiman pasal 3 berkata, jikalau uang di tanganmu ada lebih, berikanlah kepada mereka yang patut menerima. Berikan kepada mereka yang miskin. Bukan. Berikan kepada mereka yang patut menerima. Banyak orang miskin tidak patut menerima bantuan. Karena kemiskinan mereka disebabkan kemalasan mereka. Jangan bantu. Kalau bantu, marahin dia, suruh dia kerja. Orang yang sudah mati-matian kerja berat, tetap tak bisa hidup. Meskipun tidak minta, engkau matanya jeli melihat kebutuhan itu. Sebelum dia buka mulut, bantu dia. Itu namanya sedekah yang benar. Sedekah bukan karena diminta-minta. Semua apply, lalu engkau menyatakan saya paling kaya, saya kasih sedikit. Menyatakan saya hebat. Tidak. Orang yang sedekah adalah orang yang diam-diam melihat siapa janda, siapa piatu, siapa orang picik yang sudah kerja setengah mati tetap tidak cukup. Mari kita bantu. Saya bentuk di gereja ini 2 tim. Satu tim aksi kasih, satu tim pemberhati. Dan 2 tim ini selalu bekerja memberi laporan kepada saya. Tim aksi kasih kumpulkan uang, menolong yang perlu di dalam kemiskinan pribadi, atau kesulitan masyarakat, atau kebutuhan gereja yang minim sekali. Saudara, tim aksi kasih sudah membuat 42 gereja, menolong gempa bumi yang terjadi Donggala, terjadi di Palu. Mereka masih ingat. Engkau ingat gereja di situ karena goncang, semua roboh, tidak ada tempat kebaktian. Lalu kita pergi ke situ keliling, lalu kita kembali mengatakan, mereka perlu apa? Mereka lapor, ada 30 gereja yang tidak ada gedungnya. Karena sudah roboh, atapnya sampai bawahnya, semua hancur. Tolong bantu kami. Gereja Reform Injil Indonesia sangat diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita tidak terlalu kaya, tapi ada uang lebih. Mari kita membantu mereka. Kita kirim orang, kirim bahan, kirim semen, kirim besi, kirim papan, kirim semua bahan pembangunan. Kirim itu atap yang bisa menghindarkan hujan turun dan bisa memberikan manusia tudungan. Lalu kita bangun. Di dalam tidak sampai 1 tahun, 32 gereja sudah jadi. Ada laporan lagi, masih kurang. Kami masih kurang. Agar lebih 40 gereja sudah dibangun oleh gereja ini untuk menolong orang-orang miskin di Palu dan Donggala. Masing-masing gereja cukup 200 sampai 300 orang duduk di dalam berbakti kepada Tuhan. Gereja-gereja di sana sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan mereka sangat mengetahui Tuhan memakai kita. Kita tidak mengumumkan, tidak iklankan di seluruh Indonesia. Tapi kepada anggota saya mengetahui persembahan Anda tidak sia-sia. Uang Anda yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak dimasukkan ke kantong pribadi hamba Tuhan di sini. Dipakai baik-baik untuk menolong kebutuhan, kesulitan, kepicikan, dan kekurangan daerah yang lain. Di dalam COVID selama 4 bulan ini, kita mempunyai tim aksi kasih. Lalu dikirimnya ini semua masker-masker, dan dikirimnya obat-obat, dan kirimnya semua bahan-bahan dan alat-alat untuk penyakit yang perlukan itu. Kita sudah membantu 400 rumah sakit. Satu gereja menolong 400 rumah sakit. Kirim puluhan ribu masker untuk rumah sakit yang perlu itu. Kirim obat-obat, kirim alat suntik, kirim akan termometer, kirim alat-alat untuk COVID. Saudara-saudara, apakah cukup? Tidak. Karena yang cukup
Yang perlu bukan hanya 400, masih ada ribuan rumah sakit di Indonesia. Tapi kekuatan kita terbatas. Kita harus kerjakan seadanya dan minta Tuhan tolong memberikan kekuatan, kemampuan lebih besar dari kita masing-masing. Saudara-saudara, semua ini dikerjakan karena kasih, bukan karena minta nama, bukan karena kemuliaan manusia, bukan karena upah dari dunia, bukan mau dimuliakan oleh masyarakat. Kita kerjakan diam-diam, dan Tuhan melihat di dalam kegelapan, menilai apa yang dikerjakan oleh gereja-gereja.